Tangki kokoh berisi 5 kg R134A yang awalnya berada pada keadaan 20 derajat Celcius dan tekanan 140 kPa. Kemudian R134A tersebut didinginkan sambil diaduk dengan pengaduk sampai tekanannya turun menjadi 100 kPa. Jika kerja pengaduknya adalah 30 kJ dan temperatur lingkungannya 20 derajat Celcius, tentukanlah entropi yang dibangkitkan. Jadi di sini diketahui sebuah tangki kokoh yang dilengkapi dengan pengaduk, awalnya berisi 5 kg R134A pada 20 derajat Celcius dan 140 kPa yang didinginkan sehingga tekanannya turun menjadi 100 kPa. Ya. Jika kerja pengaduk ini 30 kJ dan temperatur di luarnya 27 derajat Celcius, berapa entropi yang dibangkitkan? Baik, mari kita selesaikan persoalan ini. Sistemnya yang terlibat di sini adalah tangki kokoh. Tangki kokoh berarti sistem tertutup, tangki kokoh dengan pengaduk. Prosesnya karena tangki kokoh maka volumenya konstan. Substansinya adalah tadi R134A, sehingga kita akan menggunakan tabel R134A. Karena tidak ada informasi tentang kecepatan dan ketinggian, maka perubahan atau delta energi kinetik dan delta energi potensial kita anggap. Skemanya ada tadi sebuah tangki kokoh dengan pengaduk, awalnya berisi R134A pada 20 derajat Celcius 140 kPa, didinginkan menjadi 100 kPa. Mari kita analisa hukum kekekalan energinya. Menurut hukum kekekalan energi, E in min E out sama dengan delta S sistem. Nah, untuk sistem tertutup, energi yang bisa keluar masuk dari sistem adalah dalam bentuk Q dan W, kalor dan kerja. Nah, delta E sistemnya adalah energi akhir dikurangi energi awal. Ya, sehingga berlaku Q min W, yang E in E out ya. Ini outnya Q min W sama dengan ini energi akhir dikurangi energi awal. Nah, sesuai dengan asumsi ini, delta E ke delta EP nya 0, maka kita peroleh ini 0 deltanya, sehingga persamaannya menjadi ini. Q sama dengan MU2-U1 ditambah W. Nah, W di sini tidak ada kerja boundary, yang ada hanya ada kerja pengaduk. Ya. Oke, berikutnya untuk analisa S-gen, ya, di sini kita dari persamaan hukum kekekalan energi kita dapat hitung Q. Nah, Q ini kita pakai untuk menghitung S-gen karena berhubungan dengan kalor yang ditransfer ke lingkungan. Aliran entropinya S in min S out ditambah S-gen sama dengan delta S sistem. Ya, transfer entropi pada sistem tertutup hanya bisa terjadi karena akibat adanya transfer kalor. Ya. Sehingga persamaannya menjadi ini. S in min S out-nya hanya bagian ini saja. Nah, ini lebih mudah kita hitung dari sisi lingkungan, ya, sehingga ini jadi kebalikannya, min Q lingkungan per T lingkungannya, ya, sama dengan min delta S lingkungan. Sehingga S-gen adalah ini, delta S sistem yang berupa ini, ditambah delta S lingkungan. Jadi dari persamaan tadi, kita ketahui bahwa untuk bisa menghitung S-gen, kita perlu data U1, S1, U2, dan S2. Baiklah, mari kita cari data tersebut berdasarkan kondisi
dari keadaan 1 dan keadaan 2. Keadaan 1, temperatur 20 derajat Celcius, tekanan 140 kilopascal. Seperti biasa, kita tentukan dulu fasa dari keadaan ini, yaitu dengan membandingkan data tersebut dengan data keadaan saturasinya. Dari tabel, untuk temperatur saturasi 20 derajat Celcius, tekanan saturasinya harusnya 572,07 kilopascal. Nah, untuk kasus keadaan 1, tekanannya adalah 140 kilopascal, jauh lebih kecil dari 572. Sehingga keadaan 1 adalah superheated. Karena tekanannya lebih rendah dari keadaan saturasinya, maka lebih mudah menguap. Maka dia adalah superheated. Sehingga data U dan S kita cari di tabel superheated untuk R134A. Dan di sini kita peroleh data sebagai berikut. Nah, kita di sini mencari harga V1 karena nanti ada hubungannya dengan keadaan 2. Baik, keadaan 2 yang diketahui baru 1, yaitu hanya tekanan 100 kPa. Padahal kita perlu dua keadaan yang independen. Nah, kita tahu keadaan 1 ke keadaan 2 prosesnya berlangsung secara volume konstan. Ya, karena dia sistem tertutup, volume konstan, maka berarti volume spesifiknya juga konstan. Sehingga V2 sama dengan V1 sama dengan 0,16544 meter kubik per kilogram. Nah, sekarang keadaan 2 jadi punya dua kondisi, yaitu 100 kPa dan V2 0,16544. Berdasarkan dua data ini, kita tentukan fasanya ya, dengan membandingkan harga V2 ini dengan VF dan PG pada 100 kPa. Ya. Dari tabel, untuk 100 kPa, VF dan VG-nya sekian. Di sini terlihat bahwa V2 ada di antara VF dan VG. Lebih besar dari VF, tapi lebih kecil dari VG. Sehingga keadaan 2 ini adalah keadaan campuran. Nah, karena campuran, maka kita harus mencari kualitas uap. Ya. Berapa jumlah uapnya. Yaitu dengan menggunakan persamaan ini, sehingga kita dapatkan kualitas uapnya adalah 0,86 atau 86% adalah uap. Untuk tekanan, setelah diketahui X2 ini, maka kita bisa mencari harga U dan S ya. Untuk P1, untuk tekanan saturasi 100 kPa ini, kita tahu F dan UG-nya dari tabel dan SF beserta SFG-nya. Dengan menggunakan persamaan berikut ini, kita bisa menghitung harga U dan S. Jadi U2 UF ditambah X2 kali UFG. S2 adalah SF ditambah X2 kali SFG. Sehingga kita dapatkan nilai-nilai berikut ini. Jadi U2, S2, U1 dan S1-nya sudah kita ketahui. Ya. Sehingga kita bisa mencari harga Q, mencari harga SQ. Ini adalah harga U1 dan S1 beserta U2 dan S2. Ini persamaan untuk mencari harga transfer kalor. Ya. Di sini kita masukkan harga-harga tersebut. Yaitu, kerja di situ adalah kerja dari pengaduk. Berarti kerja dari luar yang dilakukan terhadap sistem. Maka di sini kerjanya bertanda minus ya. Nah, sehingga dapatkan Q adalah minus 335,006, artinya kalau ditransfer dari sistem ke lingkungan ya. Sehingga untuk menghitung delta S lingkungan, Q lingkungannya adalah minus Q6, artinya 335,006 kilojoule. Sehingga delta S lingkungan, Q lingkungan dibagi T lingkungan, ya T lingkungan, temperatur lingkungannya berada pada 27 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan delta S lingkungan seperti ini. Jadi 1,117
kJ per Kelvin. S gen ya sama dengan delta S sis ditambah delta S lingkungan seperti ini. Nah, harga S2, S1 sudah kita ketahui, M-nya juga sudah diketahui, delta S lingkungnya sudah kita hitung di atas, maka kita peroleh sebagai berikut. S gen-nya adalah minus 0,058 kJ per Kelvin. Karena S gen minus, artinya proses tidak akan berlangsung. Ya. Jadi S gen itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini karena S gen-nya negatif, maka proses tidak akan berlangsung.